Halo pemirsa, Komandan Badan Intelijen Strategis TNI Angkatan Darat PD Aceh tewas ditembak orang tak dikenal. Korban mengalami luka tembak pada bagian perut. Saya, Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87, jajaran kuda, 86. Pemirsa, sebuah toko cat di Jalan Raya Cilengsi, Rawahingkik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Api pertama kali muncul dari belakang toko dan dengan cepat menghabiskan seluruh bangunan. Kobaran api membakar sebuah toko cat di Jalan Raya Midland, Rawahingkik, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Besarnya api nyaris merambat ke arah pemukiman hingga membuat panik warga sekitar. Api muncul dari belakang toko. Upaya warga memadamkan tak berhasil lantaran banyaknya barang yang mudah terbakar seperti plastik dan thinner. Dari dalam dulu, Pak. Dari dalam terus habis saya kan jualan pecel lele. Langsung kabur aja, ditinggal aja. Itu spontanitas Pak, terbakarnya? Ya, namanya kebakaran ini kan Pak, jualan cat, Pak. Petugas yang tiba di lokasi terkendala sulitnya sumber air. Bahwa ada kebakaran kios cat di Jalan Raya Bogor. Untuk saat ini api masih menyala dan kita masih melakukan pemadaman. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Api membakar habis motor milik seorang pengendara ojek online di Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Api yang berasal dari bagian belakang motor nyaris melukai penumpangnya. Kobaran api membakar motor milik seorang pengemudi ojek online di Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Besarnya api membuat motor tersebut habis terbakar. Api yang berasal dari bagian belakang motor nyaris membuat penumpangnya terluka. Tadi dari jarak 10 meter motor sudah meledak belakang. Kita langsung berhenti karena penumpang langsung teriak ada api begitu. Itu api berasal keluar dari mana? Dari belakang. Penumpang juga tadi ada bajunya kena api gitu. Dari knalpot atau gimana? Kena knalpot tadi awalnya di situnya. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Pemirsa, Komandan Badan Intelijen Strategis TNI Angkatan Darat PD Aceh tewas ditembak orang tak dikenal. Korban mengalami luka tembak pada bagian perut. Pelaku menembak korban saat berada di dalam mobil yang dikendarai. Pemakaman Komandan Badan Intelijen Strategis BAIS TNI Angkatan Darat Wilayah PD, Kapten Infantri Abdul Majid, diiringi keluarga, kerabat di pemakaman Berawe, Kuta Alam, Banda Aceh. Korban meninggal akibat ditembak orang tak dikenal di desa Lokpana, PD. Korban ditemukan mengalami luka tembak saat berada di dalam mobil yang dikendarai. Kepada negara dan bangsa selama hidupnya. Kepergian almarhum sungguh sangat mengejutkan dan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi kita semua. Khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun sebagai umat beragama yang percaya kepada kekuasaannya, kita harus dapat menerima secara ikhlas karena kepergian almarhum. Korban sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Umum PD, namun tidak tertolong akibat lukanya. Korban mengalami luka tembak pada bagian perut. Sementara pihak Kodam Iskandar Muda tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penembakan. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Aksi begal payudara terekam CCTV di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku berpura-pura menanyakan alamat, kemudian melancarkan aksinya.
Berpura-pura menanyakan alamat seorang pria berkendara motor terekam CCTV melakukan tindak asusila di perumahan Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban yang lengah, pelaku langsung melancarkan aksinya. Dalam waktu 3 jam, polisi menangkap pelaku AI di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pria 30 tahun ini mengaku beraksi dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Ini dari peristiwa sampai penangkapan itu tidak lama Pak ya? Kira-kira berapa jam Pak? Ya nggak waktu lama, hanya 3 jam sudah dapat ketangkap. Untuk pelakunya sendiri Pak, keluarga mana? Pelaku sendiri kita lagi BAP, nanti kita telusuri apakah dia punya penyakit atau apa. Tersangka kasus pelecehan ini dalam penanganan penyidik Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi tewas di jalur Pantura Tegal, Jawa Tengah akibat sepeda motornya terpleset di jalan. Korban mengalami luka di kepala setelah tertabrak angkutan umum. Vinka Ayu, mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Kota Tegal, tewas di Jalan Raya Pantura daerah Krandon yang sedang dalam perbaikan. Menurut sejumlah saksi, korban yang mengendarai motor jenis Matic terpeleset di jalan, kemudian ditabrak angkutan umum. Mobil yang menabrak tidak sempat menghindar karena semua jalur ramai pengendara. Ada motor dari arah kanan ke kiri dan dari belakang ada di jalur kiri ada angkot. Sementara seperti itu dugaan awal, nanti untuk lebih lanjutnya kita masih tahap penyelidikan. Polisi masih memeriksa pengemudi angkot yang menabrak serta memeriksa saksi, sementara jenazah korban telah dimakamkan keluarga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Berpura-pura meminjam motor yang akan dibeli secara COD, 2 pencuri babak belur dihakimi warga di Purwakarta, Jawa Barat. Salah satu pelaku merupakan residivis yang telah puluhan kali beraksi. Dua pencuri motor tertangkap warga di Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Masa kesal karena beberapa hari terakhir banyak motor warga yang hilang diduga oleh ulah pelaku. Menghindari amuk warga yang lebih parah, Fukang Sumara 25 tahun warga Campakasari dan Irfan 31 tahun warga Jatiluhur dibawa ke Polsek Kota Purwakarta. Peristiwa berawal saat pelaku berpura-pura membeli motor dengan sistem bayar di tempat atau COD. Saat pelaku meminjam motor korban, seorang warga setempat mengenali wajah pelaku karena pernah membawa kabur puluhan motor dengan modus yang sama. Setidaknya 10 warga pernah tertipu dengan ulah pelaku. Oh, si Iki ngomongnya begini, Mang pinjam motor katanya mau ngambil acis dulu ke ATM gitu. Uang? Iya. Lama enggak Ki? Enggak Mang, bentaran gitu. Pas begitu, Amang jangan kemana-mana ya. Ya enggak Amang mah, orang lagi kerja gitu. Dan tunggu aja Mang, gitu. Sampai jam 3 malam, subuh, nggak ada sampai sekarang. Pada pemeriksaan awal diketahui, salah satu pelaku merupakan residivis. Komplotan ini menggunakan uang hasil kejahatan untuk bersenang-senang. Satu dari pelaku itu sudah tersebar bahwa dia adalah pemain daripada gelap. Selanjutnya dikembangkan, ternyata wilayah yang dia lakukan paling banyak di wilayah Purwakarta. Kedua pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwansyah melaporkan. Pemirsa, penemuan mayat wanita tertutup enceng gondok di pinggir sungai aliran pantai Depok, Bantul, Yogyakarta akhirnya terungkap. Korban tewas di tangan kekasih gelapnya yang mengincar harta korban. Ironis, pelaku nekat melakukan aksinya untuk membayar hutang. Gadis remaja histeris saat melihat jasad ibunya yang tewas mengenaskan tertutup eceng gondok di pinggir sungai aliran pantai Depok, Bantul, Yogyakarta.
Korban ditemukan tewas oleh nelayan saat mencari limbah. Sejumlah korban pamit untuk pergi ke rumah ibunya. Namun sepeda motor korban hilang. Ceritanya kan gini kan Pak, ini kaki orang apa gitu kan. Terus aku, ini kaki orang langsung saya balik gitu. Tapi jenengan nggak kenal dengan orang ini? Enggak kenal. Aku cuma ini mau cari ini gabus buat jaring nelayan. Dalam 2 hari polisi kemudian menangkap Yunarto, kekasih korban. Pelaku ternyata menginginkan barang berharga korban untuk membayar hutang. Oh, itu pacarnya ya? Pacar. Udah berapa lama hubungan sama korban? Setengah tahun. Setengah tahun ya? Sudah sering ketemuan ya? Dalam pemeriksaan di kantor polisi, peristiwa tersebut berawal saat keduanya pergi untuk berkencan. Korban Mulyarti menitipkan sepeda motornya di area pasar. Setelah puas berkencan, pelaku mengajak korban ke TKP dan membunuh korban. Pelaku kabur membawa sepeda motor, perhiasan, dan uang korban. Ada. Jadi memang pelaku dengan korban ada hubungan gelap, sehingga ya mau aja korban diajak pada saat pelaku mengajak korban untuk jalan-jalan keluar. Ada hubungan, sudah 2-3 kali sebelumnya sama jalan-jalan ke wilayah pantai, dan bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Tersangka dijerat pasal 365 ayat 3 atas kasus pencurian dan kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 12 tahun tewas mengenaskan setelah diperkosa dan dianiaya tetangganya di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Pelaku menculik korban dini hari, sempat dianiaya dengan aliran listrik. Terkena korban berulang kali sempat didengar warga dan baru ditemukan mayatnya pada pagi hari. Benar, Purnomo warga Tanjung Raya Buai Sandang Aji Ogan Komering Ulu Selatan ditangkap polisi setelah terbukti melakukan penculikan, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan pada anak di bawah umur tetangganya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Purnomo mengakui membunuh dengan cara sadis. Pria berusia 45 tahun ini merencanakan pemerkosaan pada korban. Sekitar jam 3 lah. Jam 3 dini hari ya? Ya. 3 dini hari. Kamu melihatnya di mana? Di rumah Pak. Kejadian berawal, Purnomo yang mengetahui kebiasaan anak di bawah umur tetangganya setiap malam. Purnomo kemudian mencari kesempatan untuk menculik. Korban diculik dari rumahnya sekitar pukul 3 dini hari saat pergi ke kamar mandi. Korban dibawa Purnomo ke sungai, sempat beberapa kali berteriak, bahkan didengar warga. Purnomo kemudian memperkosa korban, menganiaya, dan membunuh di aliran sungai. Hasil penyelidikan polisi, warga dan keluarga sempat mendengar teriakan. Warga yang mencari sumber suara tidak menemukan. Lokasi pemerkosaan berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Purnomo bahkan pagi harinya ikut mencari korban dan melayat untuk menghindari kecurigaan warga. Fakta bahwa tersangka sebelumnya melihat korban menuju kamar mandi dan kemudian timbul hasrat dari pelaku ataupun tersangka W dan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu perkosaan. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, alat-alat yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat dituding menganiaya seorang ibu, rumah seorang tokoh masyarakat di Langkat, Sumatera Utara dirusak ratusan orang. Meski polisi telah menetapkan 3 tersangka, namun para pelaku belum ditahan. Ratusan orang menyerang rumah Sri Ukur Ginting, tokoh masyarakat desa Besilam, Langkat, Sumatera Utara. Menggunakan batu dan senjata tajam, kelompok penyerang mendatangi rumah korban. Akibat kejadian ini, 1 pekerja terluka karena terkena lemparan batu.
Massa juga membakar gubuk milik korban yang digunakan sebagai tempat beristirahat para pekerja. Peristiwa berawal saat korban dituduh oleh kelompok massa tersebut telah menganiaya seorang ibu. Massa yang tak terima dengan penjelasan korban emosi dan mendatangi rumah korban. Pada kasus ini polisi telah menetapkan 3 tersangka namun belum ditahan. Jadi begitu ada penyerangan ratusan orang, tanggal 23-nya kan anak saya mengadu ke Polres Langkat. Jadi kata SPK ditunda, besoklah kalian datang. Jadi 24 mengadu ke Polres Langkat, langsung ditahan anak saya. Perkara 170 itu yang penyerangan secara rame-rame itu sampai sekarang nggak ditangkap. Korban meminta keadilan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri burung di salah satu rumah di Depok, Sleman, Yogyakarta. Pelaku menggondol burung kenari seharga Rp1 juta. Dari rekaman CCTV, pelaku datang membawa bambu mencuri burung kenari di rumah warga Jalan Amarta, Depok, Sleman, Yogyakarta. Pelaku berusaha dengan merogoh kandang burung yang tergantung. Saat akan dibawa ternyata burung kenari kabur. Pelaku langsung kabur dengan sepeda motornya. Diketahui burung kenari tersebut seharga Rp1 juta. Bapak subuh kok kandangnya di luar. Saya kira jatuh di bawah, ternyata malah diambil, tahu dari teman-teman. Dari CCTV juga. Burungnya apa itu mas, jenisnya mas? Burungnya kebetulan kenari, ya lumayan lah harganya. Kasus pencurian ini dalam proses pemeriksaan polisi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, Anyus melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan 2 mobil travel terjadi di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. 2 travel rusak parah. Evakuasi sopir yang terjepit berlangsung dramatis. Di sana itu ada Kecelakaan melibatkan 2 mobil Elf Travel ini terjadi di Jalan Raya Buntu, Kemerajen, Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya, 2 pengemudi luka-luka, evakuasi korban yang terjepit pun berlangsung dramatis. Kecelakaan berawal saat salah satu travel melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba hilang kendali dan oleng ke kanan. Di saat bersamaan datang mobil travel lain dari arah berlawanan, tabrakan pun tak terhindarkan. Kedua supir yang terjepit selamat dilarikan warga ke rumah sakit. Oh, dari timur. Timur itu kanan. Oh, balik. Oh. Terus nabrak apa? Kebetulan sini itu. Oh, nabrak warung. Ya. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini, namun dugaan sementara kecelakaan terjadi karena slip ban. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Menolak bayar uang keamanan, seorang pedagang dan preman saling lapor usai berkelahi di pasar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap. Bagonya,